Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih al-Islami yang disusun oleh Ustazuna Al-Fadil Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan Al-Qawaid Al-Kubra, kaidah yang keempat, yaitu la dharara wa la dhirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Dan kita sudah mencapai pembahasan furu' ataupun cabang-cabang dari kaidah ini. Cabang dari kaidah ini pada pertemuan yang sebelumnya yaitu ad-dhararu yudfa'u biqadril imkan. Suatu yang membahayakan itu harus diantisipasi semampunya, sebisa mungkin. Ini cabang dari kaidah la dharara wa la dirara yang pertama. Nah, sekarang kita masuk cabang kaidah la dharara wa la dirara yang kedua. Halaman 95. Silakan dibuka yang memiliki kitabnya. Kaidah kedua, yaitu cabang kaidah kedua dari kaidah kubra yang keempat, ad-dharar la dharara wa la dirara. Yaitu apa? Ad-dhararu yuzalu. Ad-dhararu yuzalu. Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Ini bunyi cabang kaidah yang kedua. Ad-dhararu yuzalu. Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Makna kaidah ini hampir mirip dengan kaidah pokok, yaitu la dharara wa la dirara. Mirip, yaitu setiap yang membahayakan itu harus atau boleh dihilangkan. Harus atau boleh dihilangkan. Dan perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaidah pokok di dalam masalah ini yang dimaksud adalah kaidah yang keempat tadi, la dharara wa la dirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Oleh karenanya, cabang dari kaidah ini adalah segala macam sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Karena kita tidak boleh menerjang melakukan sesuatu yang madarat, maka cabang kaidahnya apa? Setiap kemadaratan, setiap yang membahayakan yuzalu, itu harus dihilangkan. Jadi bisa kita katakan hampir tidak ada perbedaan dari cabang kaidah ini dengan kaidah asalnya. Ya. Kalau bisa dikatakan cabang kaidah ini konsekuensi dari kaidah pokok. Karena kita tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan, maka konsekuensinya segala macam yang mengarah pada kebahayaan itu harus dihilangkan. Taib. Sekarang kita masuk dalam contoh penerapan kaidah. Yang pertama, A. Apabila ada seseorang yang mengalirkan air bekas mandi maupun cuci dari rumahnya ke jalan, sehingga mengotori atau membuat banjirnya jalanan dan mengganggu orang yang lewat di jalan tersebut, maka pemilik rumah tersebut harus membuntunya atau mengalirkan ke arah lainnya. Ya, Jadi air bekas mandi ataupun bekas cuci
baik cuci piring, cuci baju, itu semua mengarah ke jalan. Jadi saluran pembuangan arahnya kemana? Ke jalan, bukan ke selokan. Ya, sehingga ini mengganggu orang yang lewat di jalan tersebut. Maka gangguan semacam ini harus dihilangkan. Dengan cara apa? Pemilik rumah harus membuntunya atau mengalirkan ke arah yang lainnya. Nah, disinilah penerapan kaidah ini. Ya, contoh yang sangat nyata. Di segala macam gangguan yang mengarah ke jalanan misalnya dan yang semisalnya, maka harus dihilangkan. Adapun apabila mengalirkan sedikit air, mungkin cuci motor, kemudian cuci mobil, yang mau tidak mau pasti ada yang mengalir ke jalan, boleh enggak? Nah, boleh enggak? Dilihat apakah hal itu membahayakan orang atau tidak. Karena kaidahnya ini membahayakan atau tidak. Kan kita membahas masalah dharar, bahaya. Dan wallahu alam bisawab, saya kira apabila hanya sekedar air bekas cuci motor, cuci mobil yang mengalir ke jalanan, ini apa? Ma'fu. Ya, dianggap lumrah. Toh tidak setiap hari dan toh airnya tidak banyak. Tapi kalau air pembuangan kotoran, baik itu cuci pakaian, cuci piring, bahkan kotoran buang air kita, meskipun itu buang air kecil diarahkan ke jalan, maka ini ganggu enggak? Ganggu, memberikan bahaya, maka harus dihilangkan. Jadi di sini ya intinya hal yang dapat membahayakan orang ini harus dihilangkan. Taib. Contoh yang kedua, yang B. Jika ada seseorang yang membuat bangunan sampai ke arah jalan umum, sehingga, perhatikan ini poin pentingnya, membuat bangunan sampai ke arah jalan umum sehingga mengganggu orang atau kendaraan yang lewat, maka harus dirobohkan bangunan yang mengganggu tersebut. Nah ini, buat rumah atapnya maju sampai ke jalan 2 meter misalnya, pas bahkan melebihi sempadan. Tahu sempadan ya? Sempadan itu apa? Sempadan itu bukan jalan ya, belum jalan loh ya. Jadi masih sekedar space yang dipakai untuk apa? Ya untuk biasanya nanam-nanam, selokan. Nah ini, itu pun kalau di jalan umum ada aturannya, kalau nggak salah, patuhi masalah sempadan ini. Tapi kalau di perumahan, nah ini ya mungkin berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini bukan hanya melebihi sempadan, tapi sudah melewati jalan. Ya, buat atap rumah sampai ke jalan sekitar 2 meter gitu. Kemudian kalau ada mobil ataupun truk yang lewat, tidak bisa. Nah ini, maka harus dirobohkan bangunan yang mengganggu tersebut. Nah, intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh pemilik rumah ini berupa bangunan dan yang semisalnya apabila mengganggu kepentingan umum, maka harus dihilangkan. Contoh yang terakhir, yang ketiga, yang C. Jika ada pohon milik seseorang yang tinggi dan besar sehingga dahannya mengganggu tetangga, maka harus dipotong dahan tersebut. Ya, punya pohon tinggi dan besar dan dahannya apa? Sampai menjulur ke rumah tetangga. Nah ini,
banyak terjadi. Pohonnya alhamdulillah berbuah, tapi tetangganya nggak pernah dikasih lagi. Nah, ini dikai godong itu. Maka ini adalah kezaliman. Ya. Jadi sebagai pemilik lahan, pemilik tanaman, dia harus perhatian dalam masalah ini. Dipotong. Karena ini akan mengganggu tetangga. Adapun kalau tetangganya ridho, ketika kita pas mau motong ternyata dia bilang, jangan dipotong Pak, eman-eman misalnya. Loh nanti ini ganggu Bu. Enggak apa-apa. Nah, maka ini lain perkara. Berarti pohon kita baginya tidak membahayakan, tidak memadorotkan. Karena sekali lagi ini masalah apa? Apakah tindakan kita ini membahayakan atau tidak, memadorotkan atau tidak? Jadi setiap perkara yang dapat memadorotkan ini harus dihilangkan. Dan jangan lupa kalau panen ya tetangganya dibageni. Nah, itu yang cukup penting. 6. Jadi ini cabang kaidah yang kedua, ad-dhararu yuzalu. Yang ketiga, apa ini? Cabang kaidah. Cabang kaidah la dharara wa la dirara, yaitu ad-dhararu la yuzalu bimithlihi. Sesuatu yang membahayakan itu tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang membahayakan juga. Madarat tidak boleh dihilangkan dengan madarat yang serupa, apalagi yang lebih besar. Nah ini makna kaidah, bahwa kewajiban untuk menghilangkan sesuatu yang membahayakan itu harus jangan sampai menimbulkan kemadaratan lain yang semisalnya. Jadi syarat menghilangkan kemadaratan adalah dengan sesuatu yang tanpa adanya kemadaratan yang lain atau dengan kemadaratan yang lebih kecil. Jadi meskipun ini cabang kaidah, tapi ini sangat berpengaruh pada kaidah pokok. Dalam menghilangkan berbagai macam kemadaratan, lihat apakah kita menghilangkannya namun membawa dampak kemadaratan yang serupa atau bahkan yang lebih besar. Jika iya, maka jangan kita lakukan. Adapun apabila kita menghilangkan kemadaratan tersebut tidak berdampak pada kemadaratan yang serupa, tidak ada madarat sama sekali, atau paling tidak ada kemadaratan tapi lebih ringan, maka tidak mengapa. Maka boleh untuk kita hilangkan kemadaratan tersebut. Dan mu'alif di sini mengatakan, jadi sebenarnya kaidah ini adalah pengkhususan dari kaidah yang sebelumnya. La dharara wa la dirara, atau la dhararu ayuzalu. Jadi setiap kemadaratan itu harus dihilangkan. Namun ini tidak bersifat mutlak, tidak dengan berbagai macam cara. Harus ada aturannya. Ya, tidak semua kemadaratan boleh untuk kita hilangkan. Lihat dampaknya. Apabila kita menghilangkan kemadaratan tersebut lalu menghasilkan kemadaratan yang semisal, jadi jangankan yang lebih besar, yang semisal saja kita nggak boleh untuk menghilangkannya. Biarkan dia. Ya. Jadi terkait dengan kaidah sebelumnya, setiap kemadaratan harus dihilangkan, tapi ada aturannya. Kalau sampai mendatangkan kemadaratan yang semisal, maka tidak boleh untuk dihilangkan. Contohnya, yang pertama, kalau ada seseorang yang dipaksa membunuh orang lain, jika tidak membunuh maka dia akan dibunuh. Ini, maka tidak boleh dia membunuh, karena madarat yang akan ditimbulkannya sepadan dengan madarat yang sekarang ada. Perhatikan, di sini ada dua kemadaratan. Madarat yang pertama, ancaman dibunuh. Madarat yang kedua, membunuh orang lain. Madarat yang pertama,
dia akan dibunuh. Bisa dihilangkan? Bisa. Dengan cara apa? Asalkan kamu membunuh orang lain. Di sini berarti apa? Ada kemadharatan yang serupa. Kalau enggak membunuh, kamu dibunuh. Maka dia pun menghilangkan kemadharatan yang akan menimpa dirinya dengan menerjang kemadharatan yang serupa dengan membunuh orang lain. Tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Namun, misal ini, kamu pukul dia atau enggak kamu saya bunuh, boleh enggak? Jadi pukul si fulan, ya tentu jangan sampai mati. Kalau sampai mati sama aja membunuh. Nah, dipukul si fulan, kalau enggak kamu lakukan, kamu akan saya bunuh. Maka di sini ada dua kemadharatan di hadapannya. Kehilangan nyawa atau dia memukul si fulan, mencelakakan si fulan. Maka dalam hal ini boleh baginya untuk mencelakakan si fulan dengan memukulnya agar dia terhindar dari madharat yang lebih besar. Namun ingat, meskipun dia menghilangkan kemadharatan yang lebih besar ini dengan menerjang kemadharatan yang lebih kecil dengan memukul, tapi tetap harus ada balasannya. Artinya kalau dia menuntut pukul balas, ya kita harus menerima. Atau dia menuntut jumlah uang tertentu, ganti rugi dari penderitaan yang dia dapatkan dari pukulan tersebut, maka dia harus membayar. Dan ini insya Allah sudah pernah kita terangkan ya di dalam pembahasan kaidah ini. Ada yang ingat? Jadi meskipun kita menghilangkan kemadharatan, namun bukan berarti kita bebas dari tuntutan. Kalau dengan kemadharatan yang kita hilangkan tersebut menimbulkan dampak. Insyaallah sempat kita bahas. Di halaman 88. Insyaallah. Silakan dibaca lagi. Di situ intinya apa? Apabila hal yang kita lakukan ini berdampak pada orang lain, maka kita tetap harus menggantinya. Jadi dalam kasus tadi misalnya kita diancam dibunuh jika kita tidak memukul si fulan, maka kita pukul si fulan, tapi kita harus menanggung tuntutan dari si fulan. Nah, yang kedua, contoh penerapan kaidah ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Kalau ada seseorang yang merusak benda milik orang lain, maka tidak boleh bagi yang dirusak untuk membalas merusak benda orang yang merusak tadi. Ya, ini ada pengulangan lafaz untuk membalas merusak benda. Jadi cukup satu saja ya. Tapi dia berhak untuk meminta ganti rugi. Gimana contohnya? Ada kawan kita membanting handphone kita, pecah. Lalu kita ambil HP-nya dibanting lagi, jangan. Apalagi HP-nya lebih mahal. Ya, HP kita murahan dibanting pecah, HP-nya lebih mahal, kita banting juga pecah, rusak. Maka ini madharatnya lebih besar. Ya. Namun apa yang kita lakukan? Kita menuntut ganti. HP saya rusak, ganti. Nah, ini boleh. Jadi kita tidak boleh membalas kemadharatan dengan kemadharatan yang semisal. Ditambah lagi urusannya panjang. Ya, dia ganti HP kita butuh waktu. Kita pun juga ganti HP-nya juga butuh waktu. Maka cukup kita meminta ganti rugi saja. Nah, ini intinya kemadharatan yang didapatkan jangan sampai ketika dihilangkan menimbulkan kemadharatan yang serupa.
atau bahkan yang lebih besar, maka dilarang, diharamkan. Ini cabang kaidah yang ketiga. Yang keempat, cabang kaidah yang keempat dari qarara. Idza ta'arada mafsadatan ru'iya a'dhamuhuma dhararan birtikabi akhaffihima. Apabila berbenturan, bertentangan antara dua mafsadah, maka ru'iya a'dhamuhuma dhararan. Dilihat, diperhatikan mana yang lebih besar madaratnya dari kedua mafsadah tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita ambil yang paling ringan. Harus dihilangkan madarat yang lebih besar, meskipun harus mengerjakan madarat yang lebih kecil. Makna kaidah, kalau sebuah perkara itu dilakukan ataupun tidak dilakukan akan menimbulkan kemadaratan, maka harus ditimbang antara madarat yang besar dengan yang kecil, dan boleh mengerjakan madarat yang kecil demi menghilangkan madarat yang besar. Intinya kita tidak bisa memilih untuk menghilangkan madarat sama sekali. Jadi ada dua kemafsadatan, dua kerusakan yang harus kita tanggung salah satu di antara keduanya. Contoh, kamu mau saya bunuh atau mau saya jewer? Nah ini, cuman dua pilihannya, nggak ada pilihan dikasih hadiah. Kalau pilihan dikasih hadiah ya kita wajib menerima dikasih hadiah. Dibunuh atau dijewer? Antum milih apa? Milih nonjok. Ya itu kalau bisa. Nah, ini masalahnya kita harus menerima. Mungkin kita dalam keadaan tidak mampu melawan. Dan ini pernah kita sampaikan ya, kaidah dalam urusan mukrah, terpaksa. Ya, sempat kita sampaikan, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan yang kita tidak bisa mengelak, maka kalau kita diberi dua pilihan, pilihlah yang apa? Paling ringan madaratnya. Nah ini kita anggaplah dalam keadaan tidak bisa menolak, tidak bisa melawan, kita diberi pilihan dibunuh atau dijewer, maka tentu kita ambil yang paling ringan, milih dijewer daripada dibunuh. Ya, nah ini. Jadi dua mafsadah ini nggak bisa kita tolak dua-duanya. Kalau bisa sudah kita tolak. Misal dibunuh atau dijewer. Tapi kita bisa ngelawan, ya lawan. Kita bisa lari, ya lari. Kita bisa lapor, ya lapor. Nah ini. Tapi masalahnya kita dihadapkan pada dua pilihan yang tidak mungkin kita tolak semuanya. Ini yang dimaksud idza ta'arada mafsadatan. Apabila dua mafsadah ini berbenturan, tidak mungkin untuk kita hilangkan dua-duanya. Maka timbang mana di antara dua mafsadah itu yang lebih ringan, itu yang engkau pilih, itu yang engkau ambil. Nah, dalam masalah ini ada dalil yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullahu taala. Kaidah ini didasari oleh banyak dalil. Di antaranya dalil Al-Quran, kisah yang panjang, yaitu kisah Nabi Musa dengan Khidir. Ya, dengan Khidir alaihi salam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat apa ini? Al-Kahfi ya. Ayat 71 sampai 81. Kisahnya panjang, kita bacakan. Allah berfirman, "Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra." Yang artinya, maka berjalanlah keduanya, Nabi Musa dan Khidir, hingga tatkala keduanya menaiki sebuah perahu, lalu Khidir melobanginya, dirusak perahu tersebut. Maka Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu?
yang akibatnya kamu akan menenggelamkan penumpangnya. Ya, menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Maka dia Khidir berkata, bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Jadi di sini Nabi Musa, ya, atau Nabi Khidir, bukan Nabi ya, karena di sini ada khilaf di kalangan para ulama apakah Khidir ini Nabi atau tidak. Ya, Khidir melubangi perahu. Ini madarat bukan? Madarat. Tetapi ternyata nanti di akhir kisah Khidir menjelaskan alasan tersebut. Ya, intinya Khidir telah berbuat madarat dengan melubangi perahu tersebut. Kemudian yang kedua, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Hingga akhirnya ketika mereka berdua berjalan, jadi melanjutkan perjalanan, tatkala keduanya Nabi Musa dan Khidir berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir pun membunuhnya. Musa berkata, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu hal yang mungkar. Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku. Musa pun berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur padaku. Jadi kemadaratan yang kedua apa? Khidir membunuh seorang anak yang bersih jiwanya, zahirnya. Dan nanti di akhir kisah akan diungkap apa alasan tersebut. Kemudian melanjutkan berjalan lagi. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Qala law syi'ta lattakhadta 'alayhi ajra. Qala hadha firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Yang ketiga, kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka berdua sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua minta dijamu kepada penduduk negeri tersebut, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya pun mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu, jadi merenovasi rumah tersebut. Maka Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Jadi ngapain repot-repot kalau membangun rumah orang? Untuk apa? Karena kamu sudah berbuat ini, berbuat baik, maka ambil upahnya. Minta kepada pemilik rumah supaya dia memberikan kamu upah. Maka Khidir pun berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu, dan aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jadi yang ketiga, Khidir berbuat apa? Sebenarnya maslahat ini. Sebenarnya maslahat, yaitu membangun rumah. Tapi masalahnya dari sisi lain ada madarat. Apa itu? Dia membangun rumah susah payah tapi tidak mendapat apa? Upah. Ya. Jadi dari sisi ini dia apa? Mendapatkan madarat. Merenovasi rumah tapi tidak diupahi. Ini ada madarat yang ada. Nah, maka Khidir pun menjelaskan, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an aibaha
wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu tersebut, maka perahu itu sebenarnya milik orang miskin yang digunakan untuk bekerja di lautan, nelayan, mencari nafkah dengan melaut. Fa'aradtu an a'ibaha, maka aku ingin untuk menenggelamkannya, untuk menghilangkannya. Mengapa? Karena di belakang ini ada seorang raja yang mengambil setiap perahu yang ada. Perhatikan, lebih madorot mana? Perahu itu tenggelam sementara, hilang sesaat, yang nantinya bisa diangkat kembali, atau diambil secara cuma-cuma oleh raja yang zalim. Mana yang lebih madorot? Diambil raja yang zalim. Sudah hilang ya hilang. Ya, kalau ditenggelamkan madorot memang, karena nanti kalau kita mau ngangkat lagi butuh biaya. Yang bolong, yang lubang harus ditambal, butuh biaya. Tapi biaya ini tidak sebanding dengan apabila perahu ini hilang begitu saja. Maka disinilah sisi pendalilan Khidir mengambil madarat yang lebih ringan dibandingkan dengan madarat yang lebih besar. Jadi katakanlah ongkos untuk mengembalikan kembali perahu ini dari tenggelam, lalu merenovasi dengan memperbaiki lubangnya, ini masih lebih ringan dibandingkan dengan perahu itu akan dirampas oleh raja. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak yang aku bunuh, maka sebenarnya anak ini memiliki dua orang tua yang mukmin. Maka aku khawatir anak ini akan menumpahkan darah keduanya dengan zalim dan kufur. Nah ini, jadi Khidir membunuh anak ini. Madarat iya, tapi madarat ini tidak sebanding dengan apabila anak ini nanti justru akan membunuh kedua orang tuanya. Dan tentu saja ya masalah ini terkait dengan wahyu dari Allah. Nabi Khidir tahu tentang masalah ini, tentu mendapatkan ilham dari Allah. Ya, makanya di antara ulama yang berpendapat Khidir itu adalah nabi, karena apa? Dia mendapatkan wahyu, tahu dia bahwasanya anak tersebut akan membunuh orang tuanya, maka dia bunuh terlebih dahulu. Jadi terlepas dari khilaf yang ada, intinya Nabi Khidir mendapatkan ilmu dari Allah sehingga mengetahui anak ini kalau dibiarkan akan membunuh orang tuanya. Dan yang ketiga, kemudian apa? Ini lanjutannya ya. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Maka kami pun ingin agar Allah Subhanahu wa taala menggantikan keduanya dengan anak yang lebih apa? Yang lebih baik. Lanjutan ayatnya tidak disebutkan ya di sini ya. Yang tentang apa? Tentang rumah. Tapi benar ya, ini sudah ayat yang ke 71 sampai 81. Ayat ke 70 sampai 81. Nah ini berarti kurang ini. Harusnya sampai ke 82.
sampai ayat ke-82. Nah, ayat yang ke-82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Atau wallahu alam bisawab, bisa jadi ayat yang ke-82 ini tidak dimasukkan oleh al-muallif, oleh al-Ustadz Ahmad Sabiq, karena mungkin beliau melihat yang kedua ini bukan suatu madarat. Ya, bukan suatu madarat. Karena membangun rumah tidak ada madaratnya. Tapi kalau membunuh madarat, menenggelamkan perahu madarat. Ya, namun enggak apa-apa, kita baca saja berdasarkan apa yang tadi kita sampaikan. Mungkin ada sisi madarat dari Khidir, yaitu dia membangun sesuatu tapi tidak mendapatkan upah. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbih. Adapun tembok rumah tersebut yang aku bangun, yang aku renovasi, maka sebenarnya ini adalah milik dua anak yatim di kota ini. Dan di bawah rumah itu ada harta perbendaharaan mereka berdua. Demikian pula mereka berdua memiliki seorang ayah yang saleh. Maka Tuhanmu berkehendak agar ketika mereka sampai pada masa balik, mereka akan bisa mengeluarkan perbendaharaan tersebut sebagai rahmat dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma fa'altuhu an amri, dan ini semua aku lakukan ketika perkara tadi bukan dari diriku. Nah, ini yang menjadi dalil bahwasanya Nabi Khidir ini mendapatkan ilmu dari Allah. Itu bukan dari diriku. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra, itu adalah takwil, penjelasan dari apa yang engkau tidak mampu untuk menemaniku. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, insyaallah jelas ya bahwasanya perbuatan Khidir ini semuanya adalah madarat. Terlepas dari yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua jelas madarat. Ya, tetapi madarat yang dilakukan oleh Khidir tidak sebanding dengan madarat yang lebih besar apabila tidak dilakukan. Dirampasnya perahu dan terbunuhnya dua orang tua yang saleh, dua orang tua yang baik. Dari sini maka ini menjadi dalil apa? Bolehnya kita menerjang madarat yang lebih ringan. Karena kita nggak bisa memilih. Ya, kita tidak bisa memilih untuk menghilangkan madarat yang ada. Artinya misal kalau seandainya raja itu bisa dinasehati, raja janganlah ngambil perahu orang, zalim itu. Lalu ternyata raja itu oh iya ya, baik saya nggak akan ngambil. Nah, ini dilakukan silahkan. Tidak ada perahu yang dilubangi dan tidak ada perampasan perahu. Tapi nas Al-Qur'annya mengatakan seperti ini. Maka ini menunjukkan tidak ada pilihan Nabi Khidir kecuali membiarkan perahu itu dirampas atau dia merusak perahu. Maka tentu saja merusak perahu lebih ringan dibandingkan perahu itu dirampas. Nah, sudah adzan? Belum? Sudah? Baik, mungkin adzan terlebih dahulu. Silakan. Allah
Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri kajian kita dan sebelum barangkali ada yang tanya, maka ada satu faedah yang perlu untuk kita sampaikan terkait dengan kisah Nabi Musa dan Khidir alaihissalam ini, yaitu dalam masalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana adab kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Dari ketiga kisah ini, perhatikan, di situ ada titik perbedaan yang cukup signifikan antara yang pertama dan kedua dan yang ketiga. Antara yang pertama dan kedua dan yang ketiga. Coba perhatikan, siapa yang tahu perbedaannya? Ammas safinah wa ammal gulam wa ammal jidar. Itu ada perbedaan yang cukup signifikan. Yang pertama dan yang kedua sama, yang ketiga berbeda. Kata kuncinya dalam masalah al-iradah, kehendak. Siapa yang tahu? Kalau ayat yang ketiga memang tidak ada di kitab ya, jadi lihat sendiri di terjemahan di mushaf, yaitu ayat yang keberapa? 82. Adapun ayat sebelumnya tentang perahu, tentang kapal dan tentang anak kecil ini sama. Ada yang tahu? Taib. Dari ketiga perkara ini tadi sudah kita singgung bahwasanya yang pertama dan yang kedua jelas madaratnya, bahkan termasuk kejahatan, merusak perahu, membunuh apa? Anak. Jadi zahirnya perkara ini perkara yang apa? Salah, iya enggak? Merusak perahu dan membunuh anak ini perbuatan buruk enggak? Buruk. Sedangkan yang ketiga membangun rumah, zahirnya perbuatan buruk atau baik? Baik. Taib, apa bahasa Khidir ketika menjelaskan tentang perkara ini? Perhatikan. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha. Adapun kapal ini, maka ini adalah milik orang miskin yang digunakan untuk bekerja di lautan. Maka aku ini siapa? Khidir. Aku berkehendak untuk apa? Menghilangkannya. Jadi aku yang berkehendak untuk menghilangkannya. Yang kedua, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan. Adapun anak kecil, dia punya dua orang tua yang mukmin, maka kami khawatir dia akan menumpahkan darahnya. Maka aku atau kami di sini Khidir, ya, ingin berharap agar Allah menggantinya. Jadi tindakan pembunuhan itu adalah kehendak siapa? Khidir. Ya, inisiatif Khidir di dalam lafaz ini. Sedangkan yang ketiga, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuk. Adapun tembok tersebut, maka ini milik dua anak yatim di kota ini yang di bawahnya ada harta perbendaharaan mereka, dan mereka punya dua orang tua yang saleh atau mereka punya ayah yang saleh, maka Tuhanmu berkehendak. Jadi ketika membangun rumah ini disandarkan kepada kehendak siapa? Allah. Tapi ketika merobohkan kapal dan membunuh anak disandarkan kepada kehendak siapa? Khidir. Nah, ini adab kita kepada Allah. Meskipun di akhir ayat Khidir menjelaskan mama fa'altuhu an amri, aku kerjakan ini bukan atas diriku. Jadi ini semua adalah ketentuan Allah, takdir Allah.
tapi menyandarkan keburukan tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasyarru laisa ilaik, keburukan ini tidak layak untuk disandarkan kepada Allah. Meskipun kita sadar semua takdir itu berada di atas kehendak Allah, di bawah kehendak Allah SWT. Adanya pencurian, adanya kemaksiatan, adanya kebaikan, semua takdir Allah. Tapi khusus dalam masalah keburukan jangan kita sandarkan kepada Allah. Jadi sandarkan kepada apa? Diri kita yang berbuat maksiat, sandarkan kepada orang yang berbuat dosa tersebut. Jadi di sini pelajaran tentang masalah akidah. Jangan kita sandarkan keburukan kepada Allah, meskipun itu adalah takdir Allah. Jadi di antara faedah dari surat Al-Kahfi khususnya dalam kisah Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Taib, kita akhiri kajian kita. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan, atau ada yang tanyakan? Sebelum kita baca pertanyaan yang datang ini, pertanyaan yang sangat-sangat sangat apa ini? Nggak tahu saya menilainya bagaimana. Ada yang tanyakan dulu sebelum saya jawab yang ini. Ya. Misalnya ada keluarga tinggalnya di lingkungan yang isu Wahabisme itu sangat menyebar, yang memudahkan dia, dan dia lebih memilih untuk sholat berjamaah sesuai misalnya mengikuti yang telah ada, tapi tidak keluar dari sunnah gitu. Misalnya takbiratul ihram sepi, tidak sedekah pas tidak merapatkan kaki, sangat merapatkan, dan menyuruh istrinya untuk tidak bercadar. Itu lebih memilih bagaimana Pak? Lebih memilih pada sunnah atau? Sekarang apa yang tadi disampaikan, apakah itu termasuk di antara kewajiban dan rukun sholat? Itu yang perlu kita ketahui. Ya, yang apabila kita tinggalkan kita berdosa. Nah ini, ya, masalah sedekap nggak sedekap ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Masalah cadar juga masalah khilafiyah ijtihadiyah. Jadi ini bukan masuk bab kita. Kalau dia memilih pendapat yang menganggap cadar itu sunnah, maka tentu dia buka cadar, nggak ada masalah, bukan madarat. Ya, demikian pula masalah mengangkat kedua tangan sampai ke telinga atau sampai ke mana? Pundak. Ini juga ada sunnahnya. Jadi tidak ada masalah kita tidak mengangkat tangan seperti itu. Ya, demikian pula masalah merapatkan barisan. Kita dituntut untuk merapatkan barisan. Tapi kalau ternyata sebelah kita nggak mau, ya sudah, mau apa lagi? Nah dari sini maka ini bukan madarat yang saya rasa besar ya. Jadi kalau seandainya dia tetap sholat di situ dan berusaha sabar dan tabah dan juga berusaha untuk memberikan penjelasan ataupun menampakkan akhlak yang baik, maka insya Allah lebih baik di situ. Ya, lebih baik di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, kisahnya Khidir tadi. Oh. Kalau membunuh tidak boleh membalas. Kalau dengan hukum kisos itu kan kalau membunuh kita boleh membalas. Yang kaidah ketiga ini, ya, ini kita yang akan dibunuh. Jadi kita diancam dibunuh atau kita membunuh orang. Jadi bukan masalah kisos ya. Kalau kisos justru itu merupakan suatu kemaslahatan. Ya, jadi justru membunuh dengan cara yang baik. Nah ini masalahnya kita tidak berhak untuk membunuh orang, tapi kita diancam dibunuh. Kita diancam dibunuh. Bagaimana supaya kita nggak dibunuh? Bunuh orang lain. Maka kita justru yang melakukan pembunuhan. Nah di sini madarat yang akan kita terima sama seperti kita kehilangan nyawa kita.
Adapun kisos itu sudah terjadi, suatu pembunuhan sudah terjadi dan itu suatu kezaliman, maka balasan yang setimpal bagi pembunuhan yaitu pembunuhan juga. Jadi dalam kisos ini bukan bukan madarat yang lebih besar atau serupa, tapi justru ini keadilan. Ya, atau ada yang masih belum menganjal? Gimana? Jadi orang ini dia dalam kondisi diancam dibunuh, kan begitu? Diancam dibunuh, belum ada yang terbunuh. Dia diancam dibunuh. Namun dia bisa bebas dari ancaman pembunuhan itu asalkan dia membunuh orang lain. Asalkan dia membunuh orang lain. Disinilah ada dua pilihan. Dia dibunuh atau dia membunuh. Mana madarat yang lebih besar? Enggak ada, sama-sama madarat, setimpal. Dia terbunuh madarat, dia membunuh orang juga madarat, sama. Maka dia tidak boleh melakukan apa-apa. Ya. Nah, adapun qisas sudah terjadi pembunuhan. Jadi sudah terjadi kezaliman. Nah, untuk menegakkan keadilan ada qisas. Jadi bukan bab ini, beda babnya. Kalau bab tadi itu masalah terpaksa. Kalau qisas itu sudah terjadi pembunuhan, maka ditegakkan hukum Islam yang Allah katakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian qisas itu adalah kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Jadi beda kasus. Pembunuhan sudah terjadi, maka sebagai bentuk keadilan Allah qisas ditegakkan. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ini ada pertanyaan tentang cabang yang kedua juga. Apabila ada akhwat yang dibegal laki-laki di hutan atau jalanan, kemudian si laki-laki itu memberi pilihan. Saya edit ya bahasanya ya. Kamu berzina sama saya atau kamu saya pukulin? Maka bagaimana seharusnya pilihan wanita itu? Ya, berzina atau dipukul? Jelas kalau pilihannya ini ya milih dipukul. Nah ini zina dosa besar yang apabila pelakunya sudah pernah menikah ancamannya rajam. Jangan memukul zaliman, tapi tidak sampai apa rajam. Namun yang perlu diperhatikan di sini ya, akhwat yang dibegal di hutan. Lah ngapain akhwat ke hutan? Nah ini. Jadi akhwat ya diharapkan menjaga dirinya. Ya kalau camping ya jangan sama sendirian gitu ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau emang benar-benar terjadi ya pilih dipukul daripada naudzubillah min dzalik berzina. Tayyib. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.